Hingga akhirnya Haruka memutuskan untuk langsung menemuinya. Dan terlihatlah sosok pria yang sedang mengangkat jemuran, yang tidak lain merupakan ayah kandungnya. Dan ayahnya ini bernama Huan. Namun setelah perjuangan yang ia lalui untuk mencari sang ayah, Haruka hanya mampu terdiam lalu pergi ketika benar-benar menemuinya. Sang ayah yang menyadari bahwa itu merupakan anak kandungnya, dia pun menyusulnya. Dari sini Haruka tampak sama sekali tidak bahagia. Lalu kemudian berbalik dan meluapkan amarahnya kepada sang ayah. Huan pun hanya mampu terdiam menghadapi amarah dari sang anak. Dan memang itulah yang seharusnya. Dari sini Haruka telah sedikit merasa lega setelah apa yang dia perjuangkan untuk menemukan ayah kandungnya. Namun di sisi lain, di dalam relung hati yang terdalam, Haruka merasa tersakiti akibat sang ayah yang dinilainya kurang peka. Dengan perasaan amarah yang cukup reda, Haruka pun pulang kemudian disambut dengan sang ayah tiri. Disusul dengan keputusan ibunya untuk segera membicarakan pernikahannya dengan orang tua Ryo. Namun sialnya, di saat dia hendak menghubungi Ryo, Haruka mendapati bahwa nomor Ryo yang diteleponnya sudah tidak aktif. Pagi harinya Haruka menemui orang tua Ryo untuk memastikan keberadaan Ryo. Namun sialnya, kedua orang tua Ryo justru mengira bahwa anaknya sedang bersama dirinya. Mendengar hal tersebut, Haruka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, terlihat pemandangan cukup menegangkan antara mereka bertiga. Hingga pada akhirnya, Haruka memutuskan untuk mencari Ryo. Namun di saat mereka hendak berangkat, secara tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Haruka yang mengira itu adalah Ryo, dia pun berlari bergegas membuka pintu. Tapi ternyata orang tersebut merupakan ayah kandungnya sendiri, yaitu Huan. Kedatangan Huan tentu membuat sisi rumah menjadi tambah tegang. Lalu kemudian di sini terjadi sedikit percekcokan di antara mereka berempat dengan menggunakan bahasa khas mereka. Ketika mereka sedang asik bercekcok satu sama lain, secara tiba-tiba Haruka mengingat si Ryo. Lalu dengan diawali slow motion, proses perburuan Ryo pun dimulai. Pencarian pertama, mereka mencari Ryo di toko tempat dia bekerja. Namun sayang, di sini mereka tidak menemukan si Ryo. Justru mereka dikejutkan dengan si Huan yang ingin mampir makan untuk mengisi perutnya yang lapar. Sungguh terlalu. Dari sini mereka berhenti sejenak untuk kemudian makan bersama. Di sini tampak ketidakrukunan antara kedua ayah Haruka yang saling menyindir satu sama lain. Hingga akhirnya obrolan pun berlanjut dengan pernyataan Haruka yang cukup membagongkan. Di mana menurutnya ketampanan Ryo lah yang menjadi salah satu penyebab terpikatnya Haruka padanya. Selesai makan, Haruka pun melanjutkan pencarian ke sebuah lapangan bulu tangkis yang sebelumnya pernah ia kunjungi bersama Ryo. Di sini terdapat seorang pria yang mengenal Ryo, yang ternyata pria tersebut merupakan kakak ipar dari Ryo sendiri. Dan rupanya akhir-akhir ini Ryo telah lama menghilang. Hal itu pun membuat hati Haruka semakin terguncang. Setelah berpamitan, Haruka yang sedikit kesal dengan kelakuan kakak Ryo yang cenderung absurd, Haruka pun melontarkan beberapa kata kasar hingga membuat si kakak tersinggung. Dari sini terjadi sedikit perseteruan antara Haruka dengan kakak iparnya ini. Hingga muncullah sang ayah kandung yang bermaksud membela Haruka. Namun karena gertakan yang ia lakukan sedikit berlebihan dan menyinggung masalah keluarga, perseteruan pun berubah menjadi perseteruan keluarga. Hingga akhirnya ayah tiri Haruka yang merasa keberadaannya tak dianggap, dia pun ngambek lalu pergi begitu saja. Sementara itu di sini Haruka mengingat perkataan Ryo yang ingin mempelajari aksara Tiongkok di sebuah kuil. Kemudian mereka pun melanjutkan pencarian ke kuil tersebut. Di sepanjang perjalanan tampak ayah tiri Haruka yang masih ngambek hingga tak mau berbicara sama sekali. Alhalah merajuk pula lah dia.